Ya ini jadi webinar series ini itu kayaknya pesertanya lumayan jauh-jauh ya. Ini sudah banyak sekali 111 yang join dan dari Palembang ada tadi, dari Blitar, dari Malang juga, dari Bogor nih. Dari Kak Tian ini tadi saya tunggu-tunggu nih yang dari Bogor. Kak Tian, apakah sudah mungkin Ya, terdengar? halo. Halo Kak, gimana nih Halo. kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Ini dari Bogor ya Kak, dari Jawa Barat. Memang asli dari Bogor nih Kak? Iya, udah lahir di sini nih. Juga apa masih studi di Bogor atau gimana nih Kak? Kebetulan udah bekerja di Bogor juga. Oh ya, sudah bekerja, oke. Ini Kak, mungkin boleh tanya-tanya nih Kak, ini dapat info dan tertarik ikut webinar ini kok bisa gitu gimana nih Kak? Pertama dapat info itu dari Instagram dan kebetulan tertarik karena judulnya juga lumayan menarik gitu. Jadi bisa menambah pengetahuan lagi gitu. Oke, ya, memang ini dari temanya juga ini menarik nih sepertinya. Iya. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih. Oke, di sini juga sudah ada nih Bapak pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Iqbal. Yang mungkin Ya, bisa. halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Bapak bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini Bapak sekarang lagi di mana nih Pak posisinya Bapak? Saya ada di kantor hari ini karena lebih bagus jaringannya ya. Oh ya baik Bapak. Ini mulai jam berapa kalau boleh tahu? Iya Pak, ini akan saya segera mulai Pak. Oh iya, terima kasih. Ya baik Pak. Mungkin ini bisa saya mulai saja ya karena ini juga sudah pukul 1 nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen, selamat siang kepada Bapak pemateri, dan selamat siang kepada seluruh peserta webinar series di hari pertama ini. Baik, di sini biasanya ini pukul-pukul rawan ya, rawan mulai ngantuk, rawan mulai ingin tidur, karena ini memang pukul 1 ya kalau di Indonesia, jadi ini mulai tidur gitu, apalagi tambah hari weekend gitu ya. Tapi jangan khawatir karena nanti bakal ada pemateri yang begitu luar biasa yang akan menyampaikan materinya. Jadi nanti pasti teman-teman akan ngerasa ngantuknya itu akan hilang gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kuni, di sini saya selaku moderator yang akan membawa kegiatan hari ini untuk memimpin acara pada siang hari ini. Lalu sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu nih susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kepala Departemen Teknik Kimia UISI, lalu yang ketiga penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ibu Oki. Ya mungkin ini Ibu Oki masih ada perjalanan ke sini nih, mohon maaf teman-teman. Jadi ini mungkin sambil menunggu Ibu Oki. Oke, baik.
Halo, selamat Oh siang. ya Ibu Oki, ya selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu, tadi saya sudah lihat Ibu join. Oke Oke, Ibu. oke. Sorry telat ya. Joinnya udah dimulai ya ini ya. Iya Ibu, nggak apa-apa. Ibu ini sudah waktunya. Silahkan Ibu memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Suara saya kedengar jelas, Mbak Kuni? Jelas? Iya Bu, sudah kedengaran jelas. Halo, tes. Oh, jelas. Oke. Iya, Sorry, sudah Bu. nggak bisa pakai video ya. Maaf ya, pas kondisinya ngelas nggak mungkin kan. Oke. Sebelumnya Ya, saya mau menyapa Pak Iqbal yang ada di Swedia ini Pak. Jam berapa ya Pak? Masih jam 9 itu? belum. Jam Jam 10 8, nih? Bu. Jam 8, Bu. Masih pagi. Oh, banget. masih jam 8. Iya. Oh, masih pagi banget ya. Oke, ya. Terima kasih atas kedatangannya para peserta hari ini ya dari mahasiswi Teknik Kimia. Perkenalkan, saya Oki Putri Prastuti selaku Kepala Departemen dari Teknik Kimia. Hari ini kita akan ada acara dimulai pertama ya, webinar series. Pak Iqbal ini selaku pemateri yang pertama. Jadi nanti setelah Pak Iqbal ada sesi-sesi selanjutnya dengan topik yang berbeda-beda yang pasti sangat menarik gitu. Dan juga selamat datang kepada mahasiswa dari luar UISI ataupun siswa-siswi yang gabung di sini ya. Halo, saya sempat scroll nih nama-namanya, ada beberapa nama-nama yang baru. Selamat datang di acara webinar Teknik Kimia UISI. Semoga topik hari ini bisa bermanfaat ya, baik untuk yang untuk sedang penelitian ataupun secara general, dan juga yang mungkin mengenal apa sih teknik kimia itu, jadi sudah ada bayangannya. Dan juga mungkin kalau yang sekarang ada masih di posisi semester 2 atau masih tingkat 1, tingkat 2, ini adalah materi yang cocok juga untuk menambah wawasan untuk nantinya tingkat akhir seperti apa sih kira-kira yang akan dipelajari oleh calon lulusan teknik kimia. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Iqbal Abdurrahman ya, sekarang yang sedang menempuh studi doktoralnya di Chalmers University Sweden. Sekarang udah tahun ketiga atau kedua Pak? Tahun ketiga, Bu. Betul. Ketiga ya, tahun ketiga sudah berkenan meluangkan waktunya di hari weekend, hari Sabtu gini yang masih pagi-pagi ya dari Swedia untuk sharing sama mahasiswa kami Pak dari Gresik ya. Semoga sudah familiar dengan Universitas Internasional Semen Indonesia. Nanti jangan, nggak usah tegang-tegang mungkin Pak ya, jadi serius tapi tetap fun ya Pak. Nanti kalau misalkan serius Siap. nanti saya khawatir jadi roaming nih nanti ya, buffering nanti materinya. Oke, gitu aja dari saya Pak. Terima kasih, semoga lancar nanti sampai sesi akhir dari webinarnya. Nanti saya insya Allah akan mengikutinya, tapi mungkin bisa tiba-tiba live di tengah, mohon maaf ya Pak Iqbal. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke terima kasih. Saya kembali lagi ke Mbak Kuni. Terima kasih Mbak Kuni selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oki atas sambutannya. Jadi memang benar nih ya, Ibu Oki itu kalau saya lihat di setiap kegiatan itu selalu terlihat semangat gitu. Mungkin biasanya itu kalau Ibu Oki on kamera itu senyumnya itu loh, langsung enak dilihat gitu, semangat gitu. Iya. sorry kali ini nggak bisa ya, sorry. Iya Ibu Oki, tidak apa-apa gitu. Jadi kayak benar-benar memotivasi kami nih Bu untuk selalu tersenyum, fresh, selalu semangatnya juga gitu. Kita yang lebih muda harus lebih semangat nih dari Bu Oki. Oke, baik. Oke, tetap semangat terus. Ya Ibu. Nah, baik, di sini saya akan membacakan rules terlebih dahulu pada webinar pada siang hari ini. Jadi untuk rules pada webinar pada siang hari ini yaitu yang pertama, peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua,
peserta webinar series Ionic Liquid berpakaian rapi sesuai dengan standar kampus. Yang ketiga, peserta webinar series Ionic Liquid wajib menyalakan kamera sebelum acara berlangsung kecuali yang terkendala sinyal. Yang keempat, peserta webinar series Ionic Liquid harap mematikan mikrofon saat presentasi berlangsung kecuali dipersilahkan oleh pembicara. Lalu untuk tata cara menjawab ketika dipersilahkan bertanya saat sesi tanya jawab, yang pertama, mikrofon tetap di-mute kecuali pemateri dan moderator. Yang kedua, peserta yang bertanya silahkan ditulis di kolom komentar terlebih dahulu dengan format nama dan asal. Yang ketiga, moderator mempersilahkan penanya untuk on mic jika berkenan. Yang keempat, ketika sudah diperbolehkan oleh moderator, silahkan mikrofon bisa dinyalakan dan bisa memberikan pertanyaan. Yang kelima, yang tidak bertanya diharapkan tidak berkomentar. Dan yang terakhir, keenam, apabila dirasa jaringan terkendala atau suara putus-putus, maka diperbolehkan bertanya melalui kolom komentar dan akan dibacakan oleh moderator. Jadi tadi sudah saya bacakan untuk rules sama tata cara ketika sesi tanya jawab. Baik, di sini mungkin bisa dilihat bahwa di poster atau mungkin memang tema hari ini yaitu tentang Ionic Liquid, aplikasi dan perkembangan terkini di bidang energi. Saya sendiri ini penasaran untuk tema itu karena menurut saya juga ini sedikit mungkin saya belum tahu ini. Banyak yang ingin ditahu. Pasti teman-teman juga akan merasa seperti itu. Sebelum langsung ke pemateri, saya bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri. Jadi pemateri kita pada siang hari ini ada Bapak Iqbal Abdurrahman. Jadi di sini juga ada education-nya, pendidikan Bapak Iqbal. Di tahun 2009 sampai 2012 beliau menempuh pendidikan Vocational Studies Chemical Engineering di ITS. Kemudian di tahun 2012 sampai 2014, Bapak Iqbal menempuh pendidikan Bachelor Studies Chemical Engineering dan bachelor tesisnya di ITS, Institut Teknologi 10 November. Lalu di tahun 2014 sampai 2016, beliau menempuh pendidikannya di Master Studies-nya di Chemical Engineering NTU Taiwan. Dan di tahun 2017 sampai sekarang beliau masih menempuh pendidikan Doctoral Studies-nya di Applied Chemistry di Chalmers University of Technology di Swedia. Lalu di sini juga ada beberapa publication yang dikeluarkan oleh Bapak Iqbal. Di tahun 2018 beliau mengeluarkan yang berjudul Transport Properties and Intermolecular Interaction in Binary Mixture Based on the Protic Ionic Liquid Ethylmida, Zolium, Trifat, and Ethylene Glycol. Lalu di tahun 2019 berjudul Protic Ionic Liquid Based on the Alkyl Zolium Cation, Effect on the Alkyl Chain Length and Structure and Dynamics. Lalu di tahun 2010 yaitu mengeluarkan Proton Conduction Ionic Liquid Binary Mixture and Structural Modification. Jadi selain tadi pendidikan dan publication-nya yang dikeluarkan, di sini juga ada beberapa nih konversi yang pernah diikuti oleh Bapak Iqbal. Di sini saya akan sebutkan di tahun 2018 beliau mengikuti Science and Technology Day ini di Swedia. Kemudian di tahun 2018 beliau mengikuti the 27 Conference on Molten Salt and Ionic Liquid di Portugal. Lalu di tahun 2019 beliau mengikuti International Conference and Ionic Liquid Base Material di Paris. Nah, itu tadi CV dari Bapak Iqbal. Memang Bapak Iqbal nih lebih ke riset-riset nih ya fokusnya. Kita sapa nih Bapak Iqbal. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Alhamdulillah, bagaimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Tarik nafas dulu, Mbak. Bacanya tadi kan panjang ya. Iya Bapak. Oke. Ini Bapak, ini saya lihat tadi benar kata Ibu Oki, ini Bapak lagi di Swedia ya Bapak? Betul. Ya, ini jadi teman-teman nih Bapak Iqbal jauh-jauh dari Swedia nih, teman-teman harus benar-benar ya teman-teman, semangat, ini mumpung ada Bapak Iqbalnya, didengarkan dengan baik-baik apa materi yang disampaikan, tetap semangat, silahkan kepada Bapak Iqbal Abdurrahman bisa menyampaikan materinya. Iya, terima kasih Mbak Kuni, betul ya? Iya Bapak. Iya. Selamat siang semuanya.
Ini maaf ya, saya sedikit udik, jadi sangat jarang main apa namanya Google Meet. Jadi saya coba dulu ya. Oke, ini kelihatan ya presentasi saya. Boleh. Iya Bapak, ini lagi proses ya. Bapak Iqbal, Bapak, ya. Halo, tes. Iya Bapak. Iya, yang di layar sudah kelihatan presentasi saya atau belum? Belum Pak, ini belum kelihatan. Oh, saya tuh Iya kurang Pak, tidak. update, mohon maaf buat teman-teman semuanya. Oke. PPT saya kelihatan ya Mbak ya? Betul? Mohon maaf Bapak, di saya ini belum kelihatan. Kelihatan. Oh iya Pak, ini sudah. Bapak Iqbal. Halo? Oh iya, baik. Mohon maaf ya, ini saya presenter view-nya tadi selalu crash, jadi mungkin begini aja nggak apa-apa ya teman-teman semua ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Iya, jadi kelihatan semuanya? Mohon maaf Pak, ini kembali lagi Pak, tidak kelihatan. Tidak kelihatan atau sudah? Ya sudah Bapak kelihatan jelas. Sudah ya? Semuanya bisa melihat ya presentasinya ya. Mohon maaf jadinya. Iya, sudah Pak. Uh, Di situ nggak kelihatan nih, langsung hilang gitu tadi. Oke. Press lagi. Dua kali. Begini aja. Jadi, Oke, sip. Udah ini aja terlihat ya. belum? Oke. Iya. Iya. Mohon maaf nih, saya berarti agak tua jadi kurang update dengan teknologi. Oke, sayang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa di hari ini? Terima kasih Oki dan teman-teman Jimatri sudah mau mengundang saya untuk sharing. Jadi kita relax saja ya hari ini, nggak terlalu serius, tapi tetap sebelum kita ke materi, karena ini jam setelah hari Sabtu, biasanya ada istilah dulu yang mari kita silakan teman-teman ke website ini lewat HP atau apapun itu. Sudah? Sudah ya? Sudah semuanya?
Sudah, Pak. Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Lalu silakan kodenya dimasukkan 847343. Iya, beberapa sudah masuk. Iya, saya tunggu yang lain. Jadi ini kita rilekskan dulu. Jadi saya mau kenalin dulu Swedia itu di mana, apa sih yang terkenal, kenapa kok saya diundang dari Swedia kok nggak yang dari Amerika Serikat atau yang lainnya. Jadi kita mau refresh dulu biar teman-teman tahu Swedia ini punya apa aja sih, terus dulunya terkenal apa aja sih, gitu. Oke, saya tunggu sampai pesertanya sesuai dengan yang ada di Google Meet. Jadi 100-an nanti baru kita start kuisnya ya. Boleh? Boleh, Bapak. Iya, iya. Jadi saya terima kasih juga buat teman-teman baik yang dari UISI atau dari luar UISI ya. Saya baru tahu ternyata cukup banyak juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah tahu apa itu ionic liquid atau yang ingin tahu, insya Allah nanti akan saya jelaskan setelah main games dengan kuis dengan 4 pertanyaan ini. Ya. Oke. Seperti nggak ada yang masuk lagi. Kita mulai dari sekarang ya. Saya ya banyak yang salah ternyata. Skyfall itu bukan perusahaan Swedia, Zara itu perusahaan Spanyol, TSMC itu perusahaan Taiwan. Jadi yang bikin salah itu ada perusahaan kecil-kecil di situ. AstraZeneca, ABB, Scania, dan Tetra Pak ini semuanya dari Swedia. Next. Ini juaranya untuk sementara ya, leaderboardnya. Damri, oke, ada base ikut. Ini ya, oke. Next, pertanyaan yang kedua. Siap-siap teman-teman ya. Jawab semakin cepat, semakin benar, maka poinnya semakin tinggi. Ya, waktu habis. Yang benar adalah yang paling pojok kanan, Ding Yupeng dan David Sanghilwong. Jadi kalau teman-teman dari teknik kimia kenal termodinamika teknik kimia, Peng Robinson Equation of State, ini Ding Yupeng, orang Taiwan. David Sanghilwong yang punya rumus Wong and Sandler mixing rule, itu juga orang Taiwan. Sisanya semuanya adalah ilmuwan dari Swedia. Next. Kita lihat leaderboard untuk sementara. Oke. Menarik. Pertanyaan ketiga. Kantor utama Volvo ada di mana? Ya, time's up. Betul. Jadi Göteborg ini pusat dari perusahaan mobil Swedia, mereknya Volvo. Mungkin kalau teman-teman paham otomotif, ini juga salah satu kota pusatnya Volvo.
Dan Chalmers adalah supplier pegawai lumayan banyak ke Volvo. Jadi lulus dari Chalmers biasanya banyak yang ke Volvo. Pertanyaan terakhir sebelum ke presentasi. Ini harusnya teman-teman tahu semua ya. Generasi-generasi mudanya pasti tahu. Time's up. Jawabannya adalah benar semua. Maher Zain, penyanyi yang terkenal dengan Insya Allah, itu juga di Swedia, dia tapi keturunan entah dari negara mana, tapi dia orang Swedia. Dan lainnya juga pasti tahu, itu juga dari Bapak Iqbal, ya mungkin ini Bapak Iqbal sedang ke live atau gimana nih? Mungkin ada kendala sinyal atau seperti apa? Kita tunggu sebentar. Baik, Bapak Iqbal. Mohon maaf Bapak, mungkin mikrofonnya belum dihidupkan. Iya. Sudah ya? Ya, sudah Bapak. Iya, mohon maaf ini tadi. Jadi selamat buat Mas Mizan tadi yang juara 1 ya. Cukup impresif. Tahu banyak tentang Swedia. Suara saya masuk ya Mbak ya? Betul? Iya, silakan teman-teman komen di message atau chat kalau suara saya ada masalah. Hari ini flow-nya ya, pertama kan ada perkenalan sedikit tentang apa sih Swedia, biar teman-teman sedikit tahu dan punya wawasan ketika nanti mau lulus S1, apakah mau lanjut S2 dan S3 di sini. Jadi sedikit sebagai bahan rujukan, lalu ke tema inti hari ini, pengertian ionic liquid itu apa, aplikasinya apa saja, khususnya di teknik kimia, dan yang terakhir ionic liquid dan proyeksi perkembangan nantinya di masa depan untuk fuel cell. Lalu nanti diskusi akan saya lanjutkan ke Mbak Moderator. Oke. Kan kalau sudah di sembarangan ngomong karena memang sesuai dari sebagai ini salah satu apa namanya yang kedua Swedia ini sangat maju di pojok kiri di sini. Ini adalah standar European Union Eropa untuk target 2020. Pada tahun 2018, Swedia sudah melampaui target dari Uni Eropa, bahkan termasuk ranking yang paling tinggi, yaitu almost 50%.
Jadi sangat maju di bidang renewable. Bahkan terakhir saya dengar 65% untuk tahun 2020. Bisa dicek di berita untuk cross check. Bisa jadi saya salah angka, tapi limitnya sekian. Lalu di Swedia ini punya kualitas pendidikan dan peneliti yang signifikan. Dari kuis tadi banyak ya yang teman-teman dengar seperti Arrhenius, Celsius, Nobel, lalu siapa lagi Berzelius itu atau Carl Linnaeus, ahli biologi itu orang Swedia. Jadi mereka punya peneliti-peneliti yang signifikan. Ini contoh beberapa peneliti yang saat ini lumayan ngetren. Satu, mereka mencoba membuat e-paper. Jadi kalau teman-teman tahu Kindle yang buat baca buku di elektronik, itu kan hitam putih. Sekarang coba gimana sih kita punya e-paper yang berwarna. Jadi layarnya kan merusak mata. Ini maaf ya, saya ngecek bolak-balik ke bila terus dari semua peneliti ini masih sebagian kecil dari peneliti yang ada di Jawa. Karena itu saya berdasarkan opini pribadi, peneliti di sini punya yang cukup signifikan di field di mana dan bisa kan butuh pentingnya di sini butuh di Swedia ini beberapa poin positif yang mungkin mau mereka ini beberapa poin, tapi yang paling penting tuh mereka ini fokus ke learning. Jadi biasanya itu di mana saja itu betul, tapi di Indonesia kita belum punya menerjemahkan tadi. Jadi kalau ini tuh bukan hanya fokus ke studying yang seperti teman-teman sekarang, tapi juga belajar terus menerus, fokus learning. Yang intinya kenapa dia ditujukan ketika teman-teman ini kolaborasinya tersehat. Ini adalah bis yang menghubungkan kampus itu ada ini ya teman-teman. Ini dicari di kolaborasi antara Volvo, di angka distribusi aplikatif bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, berdasarkan kuis tadi, jadi ini mungkin dari terkenal ya, H&M, Fjällräven, tas yang kekinian yang berwarna harganya tidak masuk akal itu. Terus IKEA, Electrolux, Ericsson, Volvo, ini adalah merek-merek yang cukup terkenal. Kalau SAAB ini lebih berfokus ke teknologi-teknologi seperti peralatan tempur mungkin ya, kalau dibahasakan. Scania, SKF ini perusahaan alat berat. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di pertambangan mungkin sedikit familiar, AstraZeneca dan ABB ini perusahaan gabungan. Ini Swedia dengan Inggris, ini Swedia dengan Swiss kalau tidak salah. Dan AstraZeneca saat ini sedang naik daun karena sedang mengembangkan vaksin, studi vaksin untuk COVID-19. Dengar AstraZeneca, oh ini perusahaan Swedia dan jadi sekian info sekilas info tentang ini. Mari masuk ke presentasi yang sesungguhnya. Sebelum itu saya mau lihat teman-teman balik lagi ke Menti. Saya mau tahu seberapa tahu teman-teman dengan tema yang ke ini dan ke Menti. Kodenya bisa dilihat di layar. Bisa kelihatan Mbak Moderator, tolong. Teman-teman. Ya, sudah Bapak. Itu di sebelah Oke. pojok bawah ya, teman-teman. 5, 15, 94. Iya.
sudah semuanya? Jadi ini cukup kuis ya, cuman saya ingin tahu seberapa kenal sih teman-teman ke teknologi fuel cell. Jadi saya nanti bisa tahu poin apa yang harus saya sampaikan. Gitu. Oke, cukup impresif. 58% tidak tahu, oke. Lalu ini yang terakhir. Ya, ini mohon maaf sekali ya dengan kendala teknis yang terjadi hari ini. Sepertinya internet saya juga kurang baik hari ini. Jadi lelehnya garam dapur, ada yang tahu teman-teman? Silahkan dijawab. Oke, baik, terima kasih. Yang benar 800. Kita lanjut ke presentasinya. Jadi saya mau kenalin dulu apa itu ionic liquid dan beberapa pertanyaan tadi hanya ingin tahu teman-teman dengan teknologi ionic liquid. Ini agak campur-campur. Itu di ruangan. Jadi saya mau klarifikasi garam dapur yang pakai kalau teman bakar itu butuh suhu Celsius 50 solid pada tapi peneliti bilang standarnya di bawah 100 derajat itu rendah. Beberapa ionic liquid yang 10 atau dekat-dekat 100 tapi tidak karena itu bukan ionic liquid. Itu anion dan liquid cair. Jadi kalau garam itu bentuknya liquid itu pasti kalau tidak terkena air ya suatu cairan. Itu ya ionic liquid ini itu enggak dan dia bentuknya sudah liquid. Lalu kation dan jadi kationnya itu bermacam-macam, banyak, anion juga bermacam-macam. Tapi yang kenalkan di sini itu yang kation dan anion yang cukup ngetren atau di bidang ini. Jadi yang midazolium, jadi ini bayangin teman-teman punya ring 5 ada 2 nitrogen sama. Ini midazolium dan piperidinium, ada pyridinium, ada juga amonium. Untuk anion, karena nama yang biasanya peneliti di bidang ini bikin singkat agar lebih mudah. I atau NTF2 dan sulfonate imide. Untuk anion yang ini disingkat triflate atau TFO. Dan ada juga beberapa anion lain yang cukup terkenal seperti klorin atau tetrafluoride. Di ionic liquid kita biasanya pakai singkatan. Jadi singkatan di awal ini bus alkilnya. Jadi kalau itu detil. Jadi kalau teman-teman kimia atau tekniknya pasti sudah familiar ya dengan
Sedangkan IM di sini mewakili kation imidorium. Yang terakhir di FSI. Jadi kalau teman-teman tahu singkatan ini nanti entah ada di mungkin truknya teknik ini ada singkatan ini. Jadi tahu ini etil metil imidazolium. Jadi ini jenis imidazolium. Peridinium gimana? Awalnya aja peridinium. Tapi peridinium ada lagi amonium biasanya AM. Kemudian teman-teman tahu ya. Lalu ionic liquid ini besar, dia jenisnya macam-macam ya. Ada jenis tax specific ionic liquid, ada jenis dikationic ionic liquid, jadi ada dua cara. Ionic liquid ada dua kelasnya. Yang pertama protik, yang kedua aprotik. Balik lagi aprotik IELS ini aprotik ionic liquid. Teman-teman lihat di lingkaran merah. Ini bukan penampakan ya, fokus ke lingkaran merah. Jadi protik itu gampangnya kalau teman-teman punya atom nitrogen atau fosfor di sini dan itu berhubung dengan satu atom hidrogen seperti ini atom hidrogen ya yang berarti dia protik. Kalau aprotik, N-nya ini tidak dengan hidrogen sama sekali, tapi tergugus entah metil, entah etil dan sebagainya. Jadi bedanya. Lalu sifatnya ionic itu pasti sifatnya apa aja? Jadi satu pertama dia punya titik leleh yang rendah. Jadi dia suhunya 25 atau bahkan ada beberapa ionic liquid yang 10 derajat sudah berbentuk liquid. Jadi kalau dibawa di Indonesia tidak akan pernah jadi solid. Begitu. Lalu vapor pressure-nya negligible. Maksudnya apa sih? Dia tidak volatil. Butuh tekanan vakum, butuh tekanan rendah dan suhu yang tinggi membuatnya menguap. Lalu low flame tidak mudah terpakai. Ionic liquid ini salah satu aplikasi untuk software dibanding dengan etanol, dibanding dengan metal mudah terbakar dan mudah menguap ya. Kalau ini tidak. Lalu punya conductivity yang cukup precise, maksudnya kalau teman-teman kenal dengan istilah thermal konduktivitas thermal itu adalah kemampuan seseorang menghantarkan panas. Konduktivitas ion maksudnya kemampuan dia untuk menghantarkan begitu. Lalu thermal stability ini jadi kalau dia dipanaskan dia itu tidak mudah berubah warna dan juga struktur chemicalnya tidak berubah. Jadi bisa dibilang cukup stabil dibandingkan dengan metanol atau solvent yang lain. Ini adalah properties yang cukup menjanjikan karena ionic liquid ini ada kation dan anion, jadinya dia punya beberapa posibilitas buat dari bermacam-macam sumber dan bahkan bisa dibilang kemungkinan secara teoritis kalau tidak salah 10⁻16 atau 10⁻18 kemungkinan ionic liquid itu yang adanya. Tapi sampai saat ini belum sampai angka itu ya, sekitar 3.000 10.000 ionic liquid yang baru ditemukan. Dan itu belum tahu juga semuanya, masih dalam proses perkembangan. Boleh dicek lagi Mbak, saya takut ini nggak masuk. Aman ya? Bisa chat di ini teman-teman. Kalau ada suaranya yang error. Lalu ke aplikasinya. Jadi seperti yang ada di judul, aplikasi ionic liquid itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Saya bahkan sampai tidak bisa mencantumkan literatur katanya. Jadi aplikasinya ini banyak. Ini saya pilihkan beberapa yang berhubungan dengan teknik. Satu di proses separasi. Contohnya di Petronas mereka menggunakan ionic liquid ini untuk nangkap merkuri toksik. Seperti yang tahu ada beberapa kasus di beberapa belahan yang keracunan merkuri. Lalu untuk menangkap atau
capture karbon dioksida. Kita kan sedang concern-nya ini ya, jadi mengurangi emisi karbon dioksida ini juga salah satu tujuan yang cukup menjanjikan di bidang liquid. Kedua, sebagai katalis untuk kromatografi juga bisa. Yang keempat, digunakan sebagai elektrolit. Jadi kalau teman-teman belajar kimia mungkin di SMA dulu ada yang namanya larutan air. Nah, tapi air ini larutan tapi liquid, jadi dia benar-benar sendiri. Dilarutkan dengan pelarut atau solvennya. Kedua bisa digunakan, bukan bisa digunakan, dikembangkan untuk dijadikan lubrikan karena dia viskos, karena dia juga tahan suhu panas. Sebagai contoh lebih detail, itu dikembangkan oleh Queen University pas di Inggris, saya. Jadi mereka kerjasama bikin dari skala pilot plant ke skala industri. Jadi mereka menggunakan untuk merkuri. Karena di industri oil and gas tidak punya merkuri begitu. Itu mungkin kesehatan, kesehatan perusahaan. Jadi ini bisa dilihat di jadi teman kenal, jadi Ron dan Haniel menggunakan liquid untuk proses alkilasi. Kalau itu proses mencapai komoditi yang lebih rendah hidrokarbon panjang untuk menghasilkan minyak tinggi. Di Thailand mereka menggunakan asam fluorida atau asam sulfat. Teman-teman tahu asamnya juga nggak sembarang. Kalau nggak pakai proteksi yang ketat itu bisa. Jadinya yang less dibanding asam. Yang kedua, sifatnya yang tidak mudah menguap, menguntungkan ya. Jadi ini nggak menguap, handlingnya juga mudah, catalytic reactivity-nya juga tinggi. Lalu elektrolit itu biasanya ada di superkapacitor, ada fuel. Sangat teman-teman googling di European ionic liquid itu ini salah satunya, ya, salah satu project. Jadi dia akan air liquid atau solvent gitu. Nah, di riset saya lebih fokus ke ionic liquid yang digunakan untuk proton exchange membrane fuel cell. Jadi kita shift dulu presentasinya ke apa sih fuel cell? Kenapa sih kok fuel cell diteliti sekarang? Kita tahu kemungkinan itu sebenarnya ini elektrik ya. Kenapa? Karena untuk mengurangi limbah atau emisi gas-gas yang efek pada di perusahaan, salah satu perusahaan di Cell, mereka sudah menginvestasi lumayan banyak ya. Silakan ikut di 11 juta miliar Swedia krona develop fuel cell. Perusahaan yang sedang mendevelop elektrolit di baterai, dan di Airbus mendevelop electric light. Jadi untuk mengurangi dihasilkan oleh pesawat begitu. Lalu ini aplikasi fuel cell tahun ke tahun. Jadi pertumbuhan fuel cell yang sudah dikirimkan selama tahun 2018. Untuk sektor transportasi, perkembangan fuel cell ini semakin menanjak ya, eksponensial. Jadi ini menunjukkan bahwa teknologi ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Terus agar lebih tahu bedanya fuel cell
atau biasanya engine mesin pompa. Itu apa sih? Nah, teman-teman semua lihat yang ada di kotak yang di sebelah kiri, baterai, fuel cell, dan combustion engine. Jadi setiap bahan bakar itu punya yang namanya chemical energy. Kayu, minyak, air, apapun itu punya chemical energy. Nah, untuk dijadikan electrical energy itu harus dikonversi. Ada dua cara. Yang konvensional biasanya direaksikan dengan oksigen atau gampangnya diobong, kalau bahasa Jawa, betul ya. Jadi chemical energy ini direaksikan dengan oksigen atau dibakar, jadinya heat. Nah, heat energy ini dikonversikan lagi ke mechanical energy, dan mechanical energy nanti bisa jadi elektrik. Nah, di semua rute ini pastikan efisiensinya tidak 100%. Jadi yang kita dapat pun juga tidak 100% chemical energy ke electrical energy. Sedangkan fuel cell dengan reaksi elektrokimia, dia bisa merubah langsung chemical energy ini ke electrical energy. Jadi efisiensinya lebih tinggi dari proses yang ini. Lalu bedanya apa nih Pak? Fuel cell dan baterai? Gampang. Kalau baterai, itu gampang. Teman-teman itu punya, bayangin baterai ya, baterai itu ukuran dan fuel tanknya atau tank bahan bakarnya itu sama. Jadi nggak akan bisa diisi dengan bahan bakar yang lebih banyak. Mesin pembakarannya juga jadi satu ya di baterai itu. Istilahnya kayak mesin reaksinya itu dipisah dengan fuel tanknya. Jadi kalau di beberapa fuel cell ada yang menggunakan hidrogen. Jadi hidrogen tank itu dipisah dengan mesin konversi energinya. Jadi bagusnya di fuel cell kita bisa punya chemical energy yang cukup gede atau fuel tank yang cukup gede untuk dijadikan tenaga. Itu di beberapa mobil dikembangkan yang namanya hydrogen atau fuel cell car, Toyota Mirai, Honda, dan di Hyundai itu juga sudah menerapkan beberapa teknologi fuel cell. Tapi lebih spesifiknya saya kurang tahu karena ada di paten. Nah, ini reaksinya ya. Jadi ini di katoda ada hidrogen, hidrogennya dialirkan ke katoda. Ini di anodanya ada hidrogen, dialirkan, dan di sini nih biasanya ada katalisnya untuk men-split atau memecah hidrogen ini menjadi dua proton atau hidrogen dengan kutub positif, dua elektron. Oke. Lalu elektron ini nanti dialirkan elektron. Terus kita mendapatkan listrik. Kenapa kok namanya elektronnya yang digerakkan? Nah, ini ada ke katoda. Katoda kita beri oksigen, ya kan? Nah, proton tadi yang ada di sini akan berpindah ke katoda dan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan air. Nah, ini adalah salah satu poin penting yang apa kok fuel cell ini digadang-gadang sebagai teknologi masa depan. Bayangin teman-teman punya mesin menghasilkan listrik, tapi limbahnya air dan panas. Itulah kenapa sekarang banyak penelitian di bidang ini. Yang setidaknya yang saya kerjakan sekarang akan berhubungan dengan itu dan nanti lebih lanjutnya. Oke, ini macam-macam fuel cell teknologi dan saya fokusnya ke ini ya, PEM atau Polymer Electrolyte Membrane, atau juga bisa disebut Proton Exchange Membrane. Di Proton Exchange Membrane ini punya beberapa kelebihan dan kekurangan, tapi kekurangannya ini tuh mahal karena menggunakan platina. Dan kekurangannya adalah membran yang ada di sini ada ini itu harus bekerja optimal di basah atau humid. Kalau suhunya lebih dari 80 derajat, airnya hilang menguap dan efisiensinya turun. Karena itu salah satu liquid yang tahan panas. Itulah saya mulai menawarkan solusi karena dia kan thermally stable atau stabil di suhu tinggi. Nantinya adalah ketika kita sudah tahu mana air itu yang punya aktivitas ion yang sangat tinggi
tinggi dan sangat stabil paling tinggi akan digunakan di bagian ini proton exchange membrane. Tapi ingat tidak sendirian. Jadi biasanya dikombin dengan solid elektrolytnya seperti Nafion. Jadi nanti Nafion seperti Mika dia di endek liquid lalu digunakan di sini. Tujuannya agar peroleh produktivitas yang tinggi, agar cepat ke sini dan atau aplikasi yang lebih gede. Nah ini yang saya sekarang material Bapak Iqbal. Iya, halo. Iya Sudah Bapak. jelas lagi Mbak? Mohon maaf Pak, untuk PPT-nya belum. Iya, saya tunggu sebentar ya, mohon maaf. Iya, ini aplikasi saya crash terus. Sudah ya? Jelas? Iya Bapak, sudah jelas. Kelihatan? Oke. Kelihatan. Nah, jadi sampai tadi ya, ini bisa dilihat ini dua peak ini, dua puncak ini mewakili suhu kristal ini mewakili suhu melting point. Di titik yang 8 ini mereka tidak punya kristalisasi leleh. Artinya mereka ini tetap liquid di suhu yang cukup ekstrim, minus 80, bahkan suhu 60 derajat. Jadi kita punya kandidat yang cukup bagus. Jadi dia punya liquid window yang cukup besar, jadi tetap dalam suhu ekstrim. Dan dia juga punya thermal stability yang tinggi, maksudnya jadi ini semakin dipanaskan, semakin ke kanan, masanya masih tetap ya 100%. Pada saat suhunya lebih dari 200, ada beberapa yang mulai turun. Ini makanya sudah degradasi atau tidak stabil. Tapi aplikasi yang kita tuju itu sampai 150 nih. Jadi ini sudah cukup menjanjikan ya, semuanya masanya masih tetap 100% atau tidak berkurang meskipun suhunya dinaikkan sampai 150. Kita punya beberapa info yang cukup bagus di sini. Jadi ada beberapa ionic liquid yang tetap liquid meskipun suhunya ekstrim, terus dia juga tetap stabil atau tidak terdegradasi dalam suhu tinggi. Lalu kita harus cari juga tentang konduktivitasnya, karena kan kita perlu seberapa cepat dia bisa mengkonduksi ion atau protonnya. Ternyata yang 468 tadi itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang punya alkyl atau gustil. Jadi semakin panjang rantainya, seperti yang ada di sini tadi, konduktivitasnya ternyata semakin turun. Jadi ini harus kita pertimbangkan juga. Lalu kriteria maksimal ini bisa menghantarkan proton, karena bisa ini untuk etil dan seterusnya. Ternyata suhu atau suhu di mana
ionic liquid ini bisa menghantar aktivitas ion secara maksimal itu atau punya keterbatasan. Contoh untuk etil, pada suhu 60 itu yang paling maksimal, 780 dia lagi atau chemicalnya adaptasi. Jadi ini beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ketika nanti ionic liquid ini digunakan sebagai elektrolit di proton exchange fuel cell. Sedangkan di yang lainnya semakin panjang semakin tinggi. Jadi kita benar-benar mempertimbangkan dua hal ini. Jadi temperatur yang kita gunakan ini saya lupa memberitahukan ini suhu semua. Jadi di suhu ruangan ternyata etil yang paling tinggi. Tapi semakin tinggi ternyata C12 ini yang punya suhu maksimal dan conductivity maksimal yang cukup menjanjikan dibanding yang lain. Jadi kalau ini diaplikasikan kita harus sangat mempertimbangkan dua hal ini. Begitu. Nah, elektrolit ini sangat cocok untuk fuel cell ya. Bukan sangat cocok, maksudnya sangat menjanjikan ketika nanti dikembangkan di fuel cell. Nah, fuel cell ini kalau teman-teman mau contoh yang lebih konkret dan sesuai dengan keseharian teman-teman, mungkin yang dari tekniknya tahu CEM IKAR ya. CEM IKAR ini kan lomba mobil dengan menggunakan reaksi kimia. Reaksi kimianya apa? Bisa di fuel cell, yaitu elektrokimia. Nah, bisa teman-teman gunakan elektrolit dan nafion sebagai salah satu improvement untuk bisa menggunakan ionic liquid di CEM IKAR. Jadi CEM IKAR ini kan berdasarkan reaksi ya, fuel cell juga punya reaksi elektrokimia, elektrolitnya bisa menggunakan ionic liquid dan bisa dicari lagi di literatur mana ionic liquid yang terbaik. Karena saat ini pun bukan yang terbaik, tapi cukup applicable untuk beberapa aplikasi. Tinggal kita pertimbangkan konduktivitasnya, suhunya, dan juga fasenya. Jadi kalau fasenya dalam suhu rendah jadi solid, biasanya kurang konduktivitasnya juga kurang bagus di suhu rendah. Sedangkan kalau biasanya tetap sama. Jadi begitu Mbak presentasi dari saya. Terima kasih, saya serahkan ke Mbak moderator lagi. Baik, Bapak Iqbal, terima kasih atas materi yang disampaikan. Materinya sungguh sangat bermanfaat nih Bapak. Mungkin awalnya yang tidak tahu apa itu ionik, akhirnya sudah tahu apa, bahkan pengaplikasiannya juga sudah tahu. Nah, ini mungkin buat seluruh peserta, silahkan apabila ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar atau kolom chat, nama dan asalnya. Nanti ini juga bakal ada 2 penanya terbaik nih, nanti akan dapat door prize. Mungkin yang mau bertanya silahkan bisa tulis di kolom chat. Oke, baik. Ini ada penanya pertama nih Bapak. Langsung saja ya Bapak, Ya, ini dari silakan. Mbak Harvina Putri, dari Polinema. Mungkin Mbak Harvina bisa on mic, Mbak. Mbak Harvina. Oh baik, mungkin Mbak Harvina nanti bisa ditulis di kolom chat ya Mbak untuk pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan. Atau mungkin kalau sinyal saya sudah baik, bisa on mic nanti. Oke, baik. Ini langsung ke pertanyaan kedua terlebih dahulu ya Bapak, karena ini mungkin Mbak Harvina Silahkan. masih mengetik. Ini dari Mas Zainul Arif, ini saya bacakan ya Bapak. Selamat siang Pak Iqbal, perkenalkan nama saya Arif, dari Tuban. Saya mau bertanya Bapak mengenai baterai. Kebetulan saya sedang mendalami ilmu tentang teknologi mobil listrik. Di kampus saya sendiri, mobil listrik sudah hampir semuanya buatan sendiri, kecuali baterai. Menurut Pak Iqbal sendiri, jika Indonesia ingin mengembangkan teknologi baterai secara mandiri, kendala serta resiko terbesarnya apa, Pak? Kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan tambang nikel terbesar di dunia. Baik, Bapak, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih buat Mas Ziaul ya. Wah, mantap nih kampusnya sudah mengembangkan baterai dan semuanya sendiri. Kendala serta
resiko terbesar, jujur saya bukan pakar yang tepat untuk mengakses resikonya, tapi mungkin yang bisa saya share adalah mungkin ini ya, keterbatasan kita untuk mengaplikasikannya di skala besar. Karena saat ini apa yang saya ikuti, biasanya riset itu tidak semuanya teraplikasikan untuk skala besar, kecuali beberapa akhir-akhir ini seperti gesit yang ada di ITS itu sudah mulai ramai ya, tapi untuk kendala untuk itu saya belum melihat, atau saya tidak tahu lebih tepatnya, karena jujur saya bukan pakar untuk mengakses resikonya. Tapi kalau teman-teman mau, silahkan dikembangkan di kampus dan usahakan untuk bisa mengembangkan teknologi ini agar lebih ramah untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa menggunakannya. Tidak hanya masyarakat kampus, karena tujuan kita riset juga ujung-ujungnya untuk masyarakat sekitar. Begitu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, dan juga Mas Aul Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sudah paham atau bagaimana? Oke, mungkin sudah paham ya Mas. Baik, selanjutnya ini pertanyaan yang kedua Bapak, ini dari Mas Damar. Mungkin Mas Damar ini dari Polinema, mungkin bisa langsung on-mic Mas. Assalamualaikum. Tes. Satu tes. Kedengaran nih, Mbak? Iya, sudah kedengaran Ya. Mas. Silahkan. Sudah. Iya, jadi ini saya mau tanya kan tadi Bapaknya kan fokusnya ke fuel cell, Pak ya. Ini sih hampir sama kayaknya kayak Baran Energi, cuman dia memanfaatkan energi matahari ya. Cuman kalau fuel cell ini kan di Indonesia ini dari kemarin ya, kayak kemarin itu ada baru kayak D100 gitu. Itu kan semuanya dari nabati nih yang masih digembar-gemborkan di Indonesia. Nah, kalau untuk perkembangan dari fuel cell sendiri nih, kalau menurut Bapaknya itu bagaimana? Kalau diimplementasikan di Indonesia gitu Mas. Ya. Oh iya. Jadi mungkin yang saya omongkan tadi kan PM fuel cell ya. Jadi bahan bakarnya atau chemical energinya itu bisa dua atau bisa banyak, tapi yang umum dan murah dan applicable itu hidrogen dan metanol, atau biasanya disebut DMFC, direct methanol fuel cell. Untuk di Indonesia sebenarnya bisa, tapi kendalanya kita harus mengeluarkan modal untuk membangun infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar fuel cell. Jadi stasiun pengisian bahan bakar hidrogen, maaf. Jadi itu penting ya, karena kalau nggak ada SPB hidrogen, kita kan nggak bisa menggunakan mobil atau kendaraan yang bertenaga fuel cell. Jadi kedepannya saya berdoa agar Indonesia ini punya infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Jadi nanti kita bisa mengembangkan dan nantinya bisa digunakan di masyarakat. Begitu, Mas. Oh iya, makasih, Mbak. Baik, Mas Damar sudah paham, terima kasih. Ini selanjutnya untuk pertanyaan ketiga Bapak, ini tadi Mbak Harvina yang belum bisa on-mic, saya bacakan pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak, kalau ada kendaraan fuel cell tapi tidak ada stasiun pengisian hidrogen, itu bagaimana? Sebagaimana kita tahu bahwa kendaraan fuel cell menggunakan bahan bakar hidrogen. Terima kasih Pak. Itu Pak pertanyaan dari Kak Harvina. Ya. Hampir sama dengan pertanyaan Mas Damar jawaban saya. Memang hidrogen itu yang paling visible saat ini. Dia juga sangat menjanjikan karena kita bisa elektrolisis dari air dan dapat hidrogen. Jadi hidrogen ini sangat-sangat menjanjikan ya. Tapi kalau tidak ada stasiun pengisian bahan bakar hidrogen gimana Pak? Kita bisa cari alternatif lain, nggak harus pakai hidrogen. Kan fuel cell macamnya juga banyak ya. Yang saya ceritakan ini tadi cuma proton exchange membrane. Jadi bisa pakai yang lain. Atau kalau memang tetap masih pakai BMFC, bisa pakai etanol. Tapi itu pun juga kita harus mendedikasikan beberapa biaya untuk mendirikan
struktur tadi. Begitu. Baik Bapak, terima kasih dan juga kepada Mbak Harvina, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Mbak Adinda. Mbak Adinda dari Polinema mungkin bisa langsung on-mic Mbak. Iya, tadi kan di presentasi full cell untuk meminimalisir limbah ya katanya Bapaknya. Nah, itu limbahnya itu seberapa sedikit dibandingkan dengan bahan bakar yang sekarang dipakai di Indonesia, dan apakah limbahnya ini bisa didaur ulang atau digunakan kembali? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Mungkin saya mau mengklarifikasi kalimat limbah ini, hubungannya maksud saya tadi itu polusi udara ya. Jadi bukan limbah seperti limbah cairan atau apa. Jadi kenapa kok fuel cell ini digunakan? Karena emisinya dia itu bukan seperti gas CO2 atau gas karbon monoksida atau NOx dan lain-lain. Tapi emisinya itu cuma 2 ya, atau hasil reaksinya itu cuma 2, yaitu air dan panas. Reaksinya itu menghasilkan panas. Jadi kalau teman-teman menggunakan misalnya mesin motor gitu ya, kan ada limbahnya tuh, ada gasnya, ada emisinya kan, dan itu sangat mengotori lingkungan kan. Jadi kita juga tahu saat ini ada yang namanya global warming, salah satunya itu dari gas CO2. CO2 itu diproduksi entah dari pabrik atau dari sektor transportasi. Nah, fuel cell menjawab tantangan untuk mengurangi gas-gas emisi dari sektor transportasi. Bahkan di masa depan nanti pengennya fuel cell ini dipakai sebagai kayak stasiun gede untuk pembangkit listrik, untuk skala rumahan misal. Jadi lebih ke mengurangi emisi gas CO2 ya Mbak ya. Mbak, jujur setahu saya kurang tahu untuk limbah yang dihasilkan. Kayak misal limbah-limbah liquid itu saya tidak tahu. Fuel cell itu komponennya banyak sekali ya. Untuk membuat katalisnya misal dari platina itu juga pasti ada limbahnya, tapi jujur saya kurang tahu. Saya lebih fokus ke fuel cell secara umum, begitu. Ya baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih buat Mbak Adinda atas pertanyaannya. Kemudian ini selanjutnya Bapak pertanyaan dari Kak Aldi Dewangga dari SMKN 5 Surabaya. Mau bertanya, untuk penggunaan fuel cell tadi, apakah menghasilkan limbah pada lingkungan? Dan untuk mencegah pencemar limbah, apa jenis bahan bakar atau oksidan yang harus digunakan, Pak? Ya, fuel cell tadi, kalau fuel cellnya ya, hampir sama dengan pertanyaan Mbak siapa tadi, Adinda? Atau Mbak Harvina ya. Jadi sama, fuel cell tadi itu, kalau fuel cellnya ya, emisinya itu air dan panas. Mayoritas air dan panas. Jadi emisinya tidak ada. Nah, untuk mencegah pencemaran limbah, sebenarnya bahan bakarnya sama saja, karena fuel cell itu merubah dari bahan bakar A menjadi listrik, dan hasilnya itu biasanya air dan panas. Agar lebih ramah lingkungan, biasanya yang paling menjanjikan sih ya BMFC, karena bahan bakarnya tadi hidrogen. Gas hidrogen kan banyak ya, dan kita produksinya pun juga banyak, bisa dengan elektrolisis air dan macam-macam. Tapi untuk saat ini tantangannya di hidrogen adalah bagaimana cara menyimpan hidrogen dalam tangki yang kecil tapi muat banyak. Karena kan hidrogen kan gas, jadi harus dikompres, tapi itu pun juga butuh tekanan tinggi, agak sedikit berbahaya. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. Tapi untuk dari segi fuel cell, dengan menggunakan hidrogen atau metanol, itu juga, kalau saya lebih cenderung hidrogen karena hasilnya air dan panas saja. Itu sudah cukup mengurangi pencemaran udara yang ada di sekitar kita. Begitu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi yang bertanya sudah paham, Mas. Oke, baik. Di sini ada lagi satu pertanyaan nih dari Kak Jiaul Arif. Tadi sudah bertanya ya, Kak. Ini mungkin apa ingin bertanya lagi Ya, atau sudah. bagaimana? Oh ya, sudah. Ya, saya mau bertanya lagi, Pak. Ya, Mas, silahkan.
Tadi kan Pak Iqbal bilang bahwa fuel cell itu komponennya banyak. Dari segi maintenance sama life cycle-nya itu sebanding nggak sama kayak performa yang dihasilkan untuk digunakan sebagai bahan bakar? Kalau misalnya kayak maintenance-nya seperti apa, Pak? Maintenance ya Mas ya, ini pertanyaan bagus karena saat ini ada di beberapa target di perkembangan, kita ingin durability-nya itu 60.000 jam kalau tidak salah. Jadi kita masih mengembangkan ini. Jadi kalau maintenance-nya sih sebenarnya berhubungan dengan durability. Jadi durability ini cukup, kalau dibanding dengan mesin konvensional ya, mesin pembakaran di mobil atau motor memang tidak sebagus itu, dan kita masih sedang ke arah sana. Kenapa kok tidak bagus? Karena itu tadi, beberapa komponen misal katalisnya terpoisoning atau teracuni gampangnya ya, jadi nggak bisa mengkonversi bahan bakar menjadi elektron dan yang lain, itu juga pengaruh. Lalu di bagian membran dan elektrolitnya tadi terlalu panas, menurunkan performa. Begitu Mas. Baik Pak, terima kasih atas jawaban. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan. Mungkin tadi pertanyaan dari Mas Jiaul itu merupakan pertanyaan terakhir yang dijawab secara langsung oleh Bapaknya. Untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan di-record sama panitia, dan nanti jawabannya akan dikirimkan ke grup. Jadi untuk sekarang ini yang terakhir yaitu penutupan, tapi nanti sebelum penutupan nanti ada sesi foto bareng, jadi teman-teman nanti tetap stay di sini ya. Jadi sebelumnya kita tutup acara terlebih dahulu, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Alhamdulillah, akhirnya sudah sampai di terakhir. Terima kasih kepada Bapak Iqbal yang sudah meluangkan waktunya dari Swedia nih, sama teman-teman semua peserta yang sudah join mulai awal sampai akhir kegiatan, dan kami dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kendala tadi, dan ini langsung saja sesi foto. Untuk panitia gimana, ini sudah siap